Oke, pernah kepikiran nggak kalau di balik sebungkus rokok ilegal, itu ada skandal raksasa yang bisa goyangin fondasi ekonomi negara? Nah, baru-baru ini kan ada kasus korupsi cukai rokok yang keungkap. Dan ini bukan cuma cerita tipu-tipu biasa. Yuk kita kupas bareng-bareng. Karena apa yang bakal kita temuin ini, wah, bisa jadi bakal ngubah total cara kita ngelihat masalah ini. Kita mulai dari sini. Lihat angka ini, 97,81 triliun rupiah. Coba deh, bayangin sebentar. Ini bukan angka main-main loh. Ini bukan cuma statistik. Ini tuh potensi kerugian negara gara-gara rokok ilegal. Duit segitu banyaknya bisa buat bangun ratusan rumah sakit atau ribuan sekolah loh. Nah, sebesar itulah masalah yang lagi kita hadapin bareng-bareng. Dan disinilah inti masalahnya. Ini tuh udah bukan lagi soal ngakalin pajak doang, ini cerminan dari sebuah sistem yang, ya, rusak. Sistem di mana aturan mainnya sengaja dibikin timpang. Pokoknya, siapa yang punya duit dan koneksi, ya dia yang menang. Oke, biar kita bisa bongkar masalah ini sampai ke akar-akarnya, kita bakal lewatin 5 langkah. Pertama, kita lihat dulu pemicunya apa. Kedua, kita coba ukur segede apa sih masalah ini. Ketiga, kita intip siapa aja yang main di belakangnya. Keempat, kita lihat siapa aja yang jadi korban. Dan terakhir, tentunya kita cari solusinya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Gimana skandal cukai ini bisa terungkap? Nah, ini dia nih titik awalnya, di mana puncak gunung es korupsi ini mulai kelihatan. Jadi ceritanya gini, KPK, ya Komisi Pemberantasan Korupsi, itu ngendus ada permainan kotor. Ada dugaan suap-suapan nih antara perusahaan rokok gede sama oknum-oknum di bea cukai. Jadi ini bukan lagi sekedar salah prosedur. Bukan. Ini kejahatan yang terorganisir banget dan melibatkan orang-orang yang seharusnya jadi penjaga gawang aturan. Terus gimana sih cara mainnya? Wah, modusnya ini cerdik tapi jahat. Gampangnya, perusahaan rokok nyuap oknum bea cukai biar rokok buatan mesin yang pajaknya tinggi bisa dilabelin seolah-olah rokok buatan tangan yang pajaknya jauh lebih rendah. Terus mereka pakai pita cukai palsu. Sempurna kan? Hasilnya, ya jelas setoran pajak ke negara anjlok drastis. Tapi kantong pribadi mereka, meledak isinya. Nah, dari kasus yang satu ini, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Kita masuk ke bagian kedua. Ini bukan lagi soal 1-2 kasus, tapi udah jadi krisis nasional. Coba dilihat grafiknya, angkanya benar-benar nunjukin semuanya. Peredaran rokok ilegal ini tuh bukan naik pelan-pelan, tapi loncat. Bayangin, dari 28% tahun 2021, sekarang diproyeksiin bisa sampai 46% di 2024. Artinya apa? Hampir setengah rokok yang beredar itu ilegal. Ini udah bukan tren lagi namanya, ini alarm bahaya. Dan kita balik lagi ke angka fantastis di awal tadi, 97,81 triliun rupiah. Nah, angka inilah harga yang harus kita bayar dari lonjakan rokok ilegal itu. Uang yang mestinya bisa buat bangun jalan, biayain sekolah, atau buat fasilitas kesehatan, malah nguap gitu aja. Masuk kemana? Ya ke kantong para koruptor. Emang sih, aparat nggak tinggal diam. Penindakannya naik loh, lebih dari 50%. Ratusan juta batang rokok ilegal berhasil disita. Tapi ini tuh kayak coba ngeringin lautan pakai gayung, susah banget. Penindakan jalan terus, tapi pabrik ilegalnya juga kayak nggak ada matinya, produksi terus. Nah ini nih yang penting, ini membawa kita ke jantung masalahnya di bagian ketiga. Akar masalahnya ada di sistem yang timpang. Pertanyaannya jadi simpel banget kan? Siapa sih yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari semua kekacauan ini? Oke, kunci buat ngerti ini semua itu ada di konsep yang namanya ketidakadilan struktural. Coba deh bayangin, ini bukan soal 1-2 orang jahat, tapi ini soal lapangan main yang dari awal emang udah dibikin miring. Aturannya itu seolah-olah udah dirancang buat nguntungin pemain-pemain besar yang modalnya tebal. Sementara pemain kecil, ya harus berjuang mati-matian nanjak sendirian. Lihat deh, perbandingan ini jelas banget kan? Di satu sisi ada yang modalnya besar, jalannya mulus kayak di tol, gampang banget punya akses dan koneksi ke aparat. Mereka ini bisa main mata buat ngatur sistem. Nah, di sisi lain ada usaha kecil yang harus bersaing tanpa dukungan apa-apa, nanggung semua beban biaya wajib. Ini bukan lagi persaingan yang adil kan? Ini namanya udah nggak seimbang. Terus dampaknya buat kita-kita, masyarakat biasa, apa dong? Nah, di bagian keempat ini, kita bakal ngeliat gimana semua ini menciptakan sebuah lingkaran setan yang mengerikan antara kemiskinan dan rokok ilegal. Siklusnya tuh gini, gampang banget. 1. Cukai resmi bikin rokok legal jadi mahal. 2. Muncullah rokok ilegal yang harganya murah banget. 3. Siapa yang jadi target pasar utamanya? Ya jelas, konsumen yang daya belinya rendah. Keempat,
permintaan yang gede dari mereka ini, malah bikin sistem korup tadi makin langgeng. Bener-bener lingkaran setan yang susah diputus. Dan dampak yang paling dalamnya apa? Hancurnya kepercayaan kita sama sistem. Coba bayangin, pas kita lihat yang super kaya bisa seenaknya ngakalin pajak, sementara rakyat kecil terus-terusan dikejar-kejar, pondasi negara kita ini jadi goyah. Keadilan rasanya cuma jadi omong kosong, keuntungannya cuma buat segelintir orang, tapi kerugiannya buat kita semua. Terus gimana solusinya? Oke, di bagian terakhir ini, kita coba cari jalan keluar yang benar-benar nampon, sesuatu yang lebih dari sekedar nangkepin penjahatnya doang. Kalau kita lihat, fokus pemerintah saat ini itu ada di beberapa hal. Ada operasi penegakan hukum, terus ada rencana buat nambahin lapisan tarif cukai, sama pengawasan dan sanksi yang katanya mau dibikin lebih tegas. Ya, semua ini penting dan perlu sih. Tapi, nah ini dia masalahnya. Semua langkah itu tuh cuma kayak ngurusin yang di permukaan aja. Cuma nyentuh puncak gunung esnya. Ibaratnya kita ngobatin demamnya, tapi virus penyebabnya nggak diapa-apain. Akar masalahnya yaitu sistem yang timpang itu tadi sama sekali nggak kesentuh. Jadi, solusi yang sebenarnya tuh ya di sini, reformasi struktural. Kita butuh sistem yang benar-benar transparan, di mana aparatnya akuntabel, aturan juga harus ditegakkan secara merata, nggak ada lagi tuh yang namanya favoritisme. Dan yang paling penting, fokusnya harus bergeser. Bukan lagi melulu soal dominasi modal besar, tapi gimana caranya menyejahterakan warga. Manfaat ekonominya harus adil distribusinya. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Gimana caranya kita bisa mutusin siklus ini? Siklus di mana keuntungan cuma dinikmatin segelintir orang, sementara kerugiannya ditanggung publik. Jawaban buat pertanyaan ini serius deh, bukan cuma nentuin nasib industri rokok, tapi juga nentuin masa depan keadilan di negara kita.